Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan merasakan bulan Ramadan yang indah ini. Karena kita tahu bahwasannya bulan Ramadan ini kan bulan yang kita nanti-nantikan. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masuknya bulan Sya'ban, bulan Rajab. Makanya ada hadis atau doa Rasulullah yang sering sekali kita dengar, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhanku, berkahilah aku di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku masuk pada bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan ini sesungguhnya sangat dinanti-nantikan sejak Rajab itu. Walaupun sebelumnya kita juga menantikan. Karena memang tentunya di bulan Ramadan yang lampau kita berpikir apakah kita itu masuk bulan Ramadan selanjutnya atau tidak. Dan alhamdulillah kita hari ini masuk. Dan ini keinginan untuk bisa merasakan bulan Ramadan ini semakin kuat seiring dengan doa Rasulullah SAW yang tadi telah kami bacakan tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tentunya itu memberikan motivasi kepada kita dalam rangka untuk memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena karena sejak bulan Rajab kita sangat ingin sekali untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Masa di saat bertemu dengan bulan Ramadan kita diam begitu saja tanpa bisa memanfaatkannya, atau tanpa kita bisa memberikan oretan-oretan atau kegiatan-kegiatan yang bisa membawa pada peningkatan diri kita sebagai umat muslim. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, tentunya kita tidak akan menjadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Karena Rasulullah itu memberikan motivasi kepada kita agar kita itu menjadi orang yang baik di hari ini, harus lebih baik daripada hari kemarin, tentunya hari esok tentu lebih baik daripada hari ini. Itu artinya apa juga? Artinya kita diminta untuk menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, tentunya karena ini bulan Ramadan, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin bulan ini agar memberikan peningkatan atau memberikan peningkatan nilai dalam kehidupan pribadi kita maupun juga dalam kehidupan keluarga kita dan keluarga, walaupun juga dalam kehidupan bermasyarakat kita dan berbangsa dan bernegara. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki nilai tambah lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita sering sekali mendengar para mubaligh atau para kiai memberikan motivasi kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini memiliki nilai lipatan yang berganda. Memiliki nilai lipat ganda yang sangat besar. Dalam suatu hadis kan juga ada menyatakan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali di dalam bulan yang biasa-biasa dan dilipat gandakan di bulan-bulan yang mu'adzam, ya bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, itu dilipat gandakan 700 kali, 70 kali atau 700 kali, dan di bulan Ramadan ini kita akan dilipat gandakan 1000 kalinya.
Tentunya pelipat gandaan 1000 kali ini kan merupakan motivasi bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Maka untuk itu, mudah-mudahan kita, wahai para pemirsa Qalbun Salim, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Sehingga kita tidak akan menyesal manakala Ramadan nanti telah meninggalkan kita. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia. Memang banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka memanfaatkan bulan Ramadan yang kita cintai ini. Di bulan Rajab kita diminta untuk berbuat kebajikan dalam rangka untuk menjadi pemula. Mungkin di bulan sebelum Rajab mungkin kita akan bersantai-santai, meninggalkan waktu begitu saja, tapi diingatkan oleh Allah karena bulan Rajab ini masuk bulan yang mu'adzam, maka kita dianjurkan untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus segala hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan mulai di bulan Rajab. Maka dianjurkan di bulan Rajab itu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengabaikan untuk berbuat kebajikan. Maka dianjurkan di bulan Rajab kita untuk membaca istighfar sebanyak-banyaknya, membaca astagfirullahaladzim, banyaklah dengan istighfar-istighfar yang lain karena macam-macam istighfar itu sangat banyak, dan juga tentu tanpa mengabaikan untuk terus berbuat baik dengan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dikandung maksud apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan ini tentunya. Dan bahkan di bulan Sya'ban kita dijelaskan di bulan Sya'ban itu bahwasanya segala amal kita itu akan diperhitungkan di bulan Sya'ban. Maka tentunya kita di bulan Sya'ban kemarin, hitungan kemarin yang lampau tentunya sudah dikirim, kalau kasar-kasarnya ini sudah dikirim ke Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai apakah perbuatan kita itu sudah standar atau tidak, apakah kita ini tergolong orang yang baik dan tidak, itu yang ngerti Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah Sya'ban berlalu, kita ini kan kalau kita berpikir kasar-kasarnya, kan seakan-akan kita mulai lembaran baru kan, menghidupi kehidupan kita selanjutnya. Kasarnya lembaran baru dengan catatan yang baru. Tentunya kalau kita di bulan Rajab telah mendahulunya dengan kebaikan, dengan banyak istighfar, dan dilanjutkan di bulan Sya'ban dengan dianjurkan membaca salawat yang banyak kepada Rasulullah, juga kebaikan-kebaikan perlu kita tingkatkan. Tentunya di saat kita masuk ke bulan Ramadan ini, bulan yang kita cintai ini, tentunya kita tidak akan kesulitan dalam rangka untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Bisa kita melakukan kebajikan banyak sekali macamnya. Kalau yang biasa kita lihat di masyarakat kita, manakala sudah memasuki bulan Ramadan itu sudah mulai banyak orang-orang membuat situasi yang memancing situasi kita untuk kita berbuat baik, memancing diri kita untuk berkontribusi dalam rangka untuk memeriahkan Ramadan. Kita bisa lihat menjelang tanggal pertama di hari pertama bulan Ramadan, kita akan melihat teman-teman di saat masuk bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong mendatangi masjid atau mushola dalam rangka melakukan sholat taraweh. Melakukan sholat taraweh itu salah satu memberikan motivasi kepada kita untuk kita berbuat baik, untuk ikut serta melakukan sholat taraweh. Kan demikian. Juga mulai berbondong-bondong, banyak sekali orang mulai bersedekah. Tentunya di saat banyak orang bersedekah, kita pun juga ingin melakukan sedekah. Ditambah lagi terus banyak kuliner-kuliner yang disuguhkan di pinggir-pinggir jalan. Di kampung-kampung banyak sekali orang menyuguhkan kuliner, ya jualan kuliner. Dalam rangka itu juga bermudah bagi kita untuk memilih betapa banyak makanan yang kita bisa makan, tapi tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Betapa banyak makanan yang disajikan itu yang bisa kita sedekahkan, tentunya juga melihat pada kondisi keuangan kita. Karena ini bulan Ramadan, tentunya kita berharap semuanya akan berjalan baik dan semuanya akan diterima oleh Allah dengan lipat gandaan yang 1000 kali. Itu kalau umpamanya nilainya kalau di hari biasa nilainya 1. Tapi kalau umpamanya tingkat keikhlasan kita itu tinggi, ya tentunya lipat gandaannya juga berlebih-lebih lah, akan lebih banyak lagi. Pemirsa
Kulbun Salim yang berbahagia, bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini eman sekali kalau kita tidak memanfaatkan secara maksimal. Sangat-sangat eman. Sangat-sangat eman. Maka yang biasanya kita di bulan-bulan lainnya tidak pernah sholat duha, monggo manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sholat duha. Mungkin juga di bulan-bulan selain Ramadan kita jarang melakukan sholat rawatib, lakukan kita sholat rawatib. Eman. Karena sholat rawatib yang kita lakukan, sunat-sunat rawatib yang kita lakukan di selain bulan Ramadan, nilainya mungkin hanya 10, yang karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu biasa-biasa saja kan gitu. Tapi mumpung bulan Ramadan itu tentunya akan dilipat gandakan 1000 kali lipatnya. Dan ini tentunya eman kalau kita abaikan begitu saja. Maka mari di bulan Ramadan yang berbahagia ini kita manfaatkanlah, tingkatkan aktivitas kita, aktivitas yang baik kita tingkatkan, dan tentunya di saat kita sudah meningkatkan aktivitas kebaikan tentunya berkurang aktivitas kejelekan kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi pertanda bahwasanya puasa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi pertanda untuk menjadi kebaikan di hari-hari selanjutnya. Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, tentunya masih banyak hal lagi yang perlu saya sampaikan, karena ini masih ada sponsor. Mari kita bersama-sama melihat sponsor yang akan disajikan oleh teman-teman tim Kolbun Salim. Saya kira itu saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kolbun Salim, kita berjumpa lagi di segmen lanjutan yang tadi. Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, tadi kita membicarakan tentang memanfaatkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang kita lalui ini jangan sampai dia pergi begitu saja. Jangan sampai dengan berakhirnya Ramadan nanti kita menyesal karena kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini secara baik. Ya. Tentunya memang banyak hal, ya. Tentunya karena ada kelanjutan dari kegiatan ritual kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, tentunya nanti akan dilanjutkan dengan penunaian zakat fitrah. Ya, penunaian zakat fitrah. Penunaian zakat fitrah itu wajibnya nanti di akhir Ramadan dan memasuki awal Syawal. Itu penting, perlu saya ingatkan, jangan sampai di saat kita memiliki kelebihan yang dimakan untuk hari raya, jangan sampai kita tidak menunaikan zakat fitrah kita. Karena zakat itulah yang menggantungkan pahala, yang menggantungkan nilai ibadah puasa kita yang kita lakukan selama 1 bulan sentuk nanti ya. Karena ada juga hadis Rasulullah yang menyatakan Saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakatal fitri. Au kama qol ya. Karena ada Rasulullah bersabda, intinya begitu, bahwasanya puasanya seorang hamba itu digantungkan di antara langit dan bumi ini sehingga dia itu menunaikan zakat fitrahnya. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita meninggalkan zakat fitrah yang juga memang kewajiban kita di saat kita memiliki kelebihan yang dimakan pada hari raya itu. Pemirsa yang berbahagia, tentunya kita berharap bulan Ramadan ini, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini memberikan asar yang positif pada kehidupan kita selanjutnya. Karena sering sekali kita melihat bahwasannya banyak sekali anak-anak kita, sering sekali kita melihat juga sering sekali kita tuh mengamati anak-anak kita. Anak-anak kita itu seakan-akan banyak yang mengalami
melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi asarnya tidak ada, gitu istilahnya. Jadi asar yang telah dilakukannya selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan itu ternyata tidak memberikan asar yang positif pada kehidupan selanjutnya anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita semuanya termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari bulan puasa Ramadan itu dan bisa mengimplementasikan hikmah-hikmah itu dalam kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan demikian. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala takwa, orang-orang yang muttaqin. Tentunya kalau sudah muttaqin, janjinya Allah kan juga akan diberikan surga. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia. Asar atau efek kebaikan yang dialami, efek kebaikan yang dirasakan karena telah melakukan puasa Ramadan itu tentunya tiap orang tidak sama. Tergantung pada motivasinya dia melakukan puasa itu, tergantung pada persiapan orang itu dalam rangka menghadapi bulan puasa itu, juga tergantung bagaimana dia menjalani puasa itu secara benar menurut syariat Islam. Tapi kita masih banyak melihat bahwasanya anak-anak kita, adik-adik kita itu ternyata tidak, puasa yang dilakukannya itu belum memberikan bekas yang baik pada kehidupannya. Kita melihat masih banyak sekali kita melihat adik-adik kita yang masih remaja itu, adik-adik kita yang baru menginjak dewasa atau menginjak remaja itu, kalau katanya Madura alang kapalang itu istilahnya. Artinya dia itu tampak sekali di mata kita, kelihatan nakal lah kasarnya begitu, tampak sekali seperti orang nakal. Seperti sulit diatur, padahal dia kemarin-kemarin juga ikut berpuasa. Tapi kenyataannya masih kita sering sekali melihat anak-anak kita, adik-adik kita itu masih seakan-akan tidak memberikan bekas. Kalau yang dulunya sebelum bulan puasa, dia itu orangnya pangapunten umpamanya mudah marah, mudah tersinggung. Masuk bulan Ramadan pun ternyata setelah Ramadan pun ternyata mudah marahnya, mudah tersinggungnya, sedikit-sedikit emosi, mengandalkan dirinya kuat. Ternyata itu tidak hilang. Sering juga, bukankah kita sering melihat yang demikian itu? Dan itulah yang sering kita melihat karena anak-anak remaja kita itu perlu pengawasan, perlu pemahaman kita secara utuh terkait dengan bagaimana menyikapi keadaan remaja yang demikian. Kita sering melihat bahwasannya remaja itu kan masa-masa ingin tahunya kan anak-anak kan. Dulu mungkin kita waktu kita masih kecil kita manut-manut sama orang tua. Di saat kita itu masih kelas 1 SD umpamanya. Atau mungkin di saat kita masih bayi, tentunya kita sedikit nakal, banyak ulah sama ibu kita, mungkin tentunya kita akan diperingati. Halo, tidak boleh nakal, kan gitu istilahnya. Atau boleh jadi kalau kita nakal sedikit diberikan cubitan pendidikan sama orang tua kita, agar kita tidak nakal. Semua yang dilakukan oleh orang tua kita itu kan dengan penuh kasih sayang beliaunya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita itu semua amal yang dilakukan kepada kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu masa kecil kita kan tentunya demikian. Tapi di saat menginjak sudah sekolah kita, kelas 1 kita masih bisa diatur oleh orang tua kita. Ya, kelas 2 kita sudah masih bisa diatur. Kita dididik oleh orang tua kita untuk melakukan kebajikan. Terkadang kita oleh orang tua kita, di saat ada orang meminta, kasarnya pengemis, terkadang oleh orang tua kita diminta untuk kita yang menyerahkan atau memberikan sejenis kepedulian kita kepada orang-orang yang tak punya itu. Sering kan kita diajarkan begitu sama orang tua kita. Tapi di saat masuk kita masa remaja, masuk kita masa akil balik, di masa pubertas, biasanya itu terkadang oleh kita itu terabaikan. Dulu pembelajaran yang diberikan oleh orang tua kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang santun, orang yang manut, orang yang taat, orang yang selalu berbuat kebajikan,
yang diajarkan oleh orang tua kita di saat kita puber, di saat kita masuki akil balik, biasanya itu terabaikan. Kita ingin menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa diatur-atur oleh orang tua. Ingin menunjukkan demikian biasanya. Kita sering sekali berpikir demikian. Nah, inilah problema-problema yang sering dihadapi oleh anak-anak kita, bahkan oleh kita sendiri kan waktu kita masih kecil. Di waktu kita mulai masuk masa puber atau di waktu kita mulai masuk akil balik. Memang di saat kita mulai remaja itu kan banyak hal yang ingin sekali kita ketahui ya. Kita pangapunten, di perasaan kita itu mulai tumbuh rasa senang kepada lawan jenis kita. Ini kenapa kok ada rasa tumbuh rasa senang ya? Padahal dulu-dulunya sebelum kita akil balik kita biasa-biasa saja. Kita hanya merasa butuh ketemu orang tua kita karena ternyata di saat ketemu orang tua kita perasaan damai. Tapi berbeda halnya di saat kita sudah memasuki masa pubertas atau masa akil balik ya. Di masa akil balik mungkin kita terkadang merasa tidak begitu butuh pada orang tua. Kita sering sekali, seingat saya dulu waktu masih kecil, di saat sudah masuk akil balik, sudah mulai masuk kelas 5, mulai sudah mengenal wanita, artinya walaupun belum balik ya, kita sudah mengenal ada perasaan senang kepada lawan jenis kita, itu sudah kita sering mengabaikan perintah orang tua. Yang biasanya disuruh oleh orang tua untuk membantu, kita membantu, tapi di saat itu kita sudah mulai menampakkan tanda pembangkangan kita kepada orang tua kita. Dan itu bukan hanya sebatas kepada orang tua kita, bahkan kita ingin menunjukkan kepada orang lain di lain kita, di luar diri kita, bahwasanya kita itu menjadi orang yang hebat. Itulah remaja. Saya kira wajar itu fase-fase perkembangan yang dialami remaja. Lah fase-fase demikian itu manakala tidak dikendalikan secara baik, kalau tanpa pengawasan dari kita sebagai orang tua, tanpa arahan kita sebagai orang tua, wah kasihan anak-anak kita itu. Untung kita ini termasuk orang yang sedikit terkendali, ya. Alhamdulillah dulu waktu masih kecil kita dididik keras oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita untuk menjadi orang yang melakukan kehidupan secara sopan santun. Berkehidupan itu dengan akhlakul karimah. Jadi didikan-didikan itu pun juga memberi bekas. Tapi walaupun memberi bekas, kadang-kadang kita mencoba untuk mengabaikannya. Di masa-masa remaja kan demikian memang. Kita ingin dilihat oleh orang lain itu kita tuh orang hebat. Kita juga menginginkan kita mendapatkan perhatian dari lawan jenis kita. Kita juga menginginkan, ya namanya remaja lah, kita menjadi orang yang apa keinginannya harus terpenuhi. Kita juga merasakan di masa kita masih kecil, seingat saya itu, ingin mengetahui apa saja yang ada di dunia ini. Seakan-akan semua pengetahuan ingin diketahui, seakan-akan semua budaya ingin diketahui, seakan-akan apapun yang tidak kita ketahui, ingin kita ketahui. Seakan-akan orang lain tidak tahu, tidak apa-apa, yang penting saya tahu. Maka untuk itu, pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, sejenak kita berhenti setelah tayangan ini, sebentar, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali setelah jeda yang baru kita lewati. Di masa remaja, di masa pubertas kita, kalau remaja dalam pemahaman kita di Indonesia ini kan orang yang ukurannya umur berapa? 9 tahun, 8 tahun sampai umur 19 tahun, kan itu memang masa-masa kita ingin tahu ya. Bahkan keinginan tahu kita itu berkembang hal-hal yang negatif terkadang. Kadang-kadang kita melihat orang-orang di atas kita, seingat saya dulu ya, waktu masih masa remaja itu,
kita ingin mencontoh apa yang dilakukan kakak-kakak kelas kita. Atau orang yang seumuran lebih tua dari kita. Pangapunten, kalau masa dulu itu orang bergaulnya bebas, kita juga ingin melakukan di masa remaja itu, ingin bergaul secara bebas juga. Ingin tahu lah, bagaimana namanya orang ingin tahu, tentunya apa saja ingin diketahuinya. Bahkan bukan hanya sekedar ingin tahu dilihat saja, tapi juga ingin dicoba. Makanya masa-masa di masa remaja ini perlu kita itu sebagai orang tua itu untuk mengawasinya. Bukan berarti diawasi kemana, dijaga kemana, saya kira tidak demikian. Tapi kita harus peka terhadap perkembangan anak-anak kita. Jadi anak kita itu adakah perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa membawa efek yang negatif pada dirinya? Ataukah adakah anak-anak kita itu ada perubahan yang seakan-akan dia itu mulai memiliki ketersendirian? Maksudnya perubahan begini, terkadang ada anak-anak kita itu di saat sudah masuk remaja itu, yang biasanya periang menjadi tidak periang. Tapi ada juga yang biasanya pemalu menjadi orang yang tak tahu malu. Terkadang dia mencoba, biasa-biasa begitu. Di saat sudah umur 12, 13, SMP, masuk SMP, itu biasanya banyak sekali pengetahuan, pengalaman-pengalaman baru yang dialami oleh para remaja kita. Akan ada mulai mencoba mencoba tentang minuman-minuman, mencoba ya yang hal negatif lah. Terkadang bahkan mencoba ingin berpacaran gitu istilahnya. Ini karena ingin kan, memang dorongan nalurinya dia sebagai remaja ingin diperhatikan dengan lawan jenisnya dan juga menginginkan agar orang lawan jenisnya itu senang sama dirinya. Itu biasa itu. Saya kira itu pengalaman yang dialami oleh semua manusia, masih wajar. Karena itu masih wajar, cuma tingkat keingintahuan kita, tingkat pengalaman itu yang perlu kita waspadai, yang perlu kita arahkan anak-anak kita. Agar pengalaman yang dialami itu tidak menjerumuskan anak-anak kita itu kepada jurang yang lebih dalam lagi. Tentunya kita perlu mengarahkannya pada hal-hal positif ya. Karena sering sekali kita sering juga melihat anak-anak kita itu, remaja-remaja itu pergaulannya sudah mulai bebas ya. Yang sudah belajar terkadang ingin tahu bersepeda motor, di saat sudah tahu bersepeda motor, kencangnya searat-arat itu. Kecepatannya melebihi standar. Kan idealnya kalau orang naik sepeda motor itu kan kecepatannya di saat sudah ada motor yang lain, sepeda motor yang lain tentunya idealnya ya antara 40 sampai 60. Kecuali di saat sepi mungkin bisa ditingkatkan. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang kita pakai. Tapi kalau anak-anak remaja-remaja kita kadang-kadang tidak melihat itu, pokoknya bisa digas sekuat-kuatnya sudah. Adakah orang itu merasa terganggu dengan perjalanan anak kita itu? Adakah orang itu merasa tidak nyaman? Dia tidak mau tahu, yang penting dirinya happy. Yang penting dirinya happy. Itu kadang-kadang dilakukan demikian. Tidak seakan-akan lepas kontrol lah. Bahkan juga ada anak-anak kita itu sudah mulai mencoba pangapunten. Karena sudah mulai kenal dengan lawan jenisnya, mencoba hal-hal yang di luar itu. Kita sering melihat anak-anak kita, anak-anak remaja-remaja kita itu tidak yang laki saja, yang perempuan pun juga sama sekarang itu. Sepertinya remaja-remaja kita tuh ternyata lebih berani ketimbang kita di masa hidup kita remaja dulu gitu istilahnya. Kita juga dengar kan bahwasanya survei di Banyuwangi ini, bahkan di Banyuwangi ini survei anak tingkat SLTP itu ada yang sudah berani, sudah pakai narkoba. Kalau minuman keras, saya kira mungkin tentunya narkoba saja sudah berani, apalagi minuman keras. Bahkan tidak hanya sebatas itu, bahkan dia sudah mengalami, bahkan tingkat SMP, sudah sempat melakukan hubungan yang lainnya bisa dilakukan oleh suami istri. Nah ini kan hal yang tragis kan. Ini hal tragis yang perlu dicarikan solusi. Bagaimana caranya untuk mencari solusi ini? Maka tidak lepas dari
awal kita sebagai orang tua itu mendidik anak kita. Itu tidak terlepas dari itu ya. Jadi tidak terlepas dari didikan kita. Karena sesungguhnya saya melihat remaja-remaja sekarang itu butuh ketauladanan. Jadi tadi kan saya jelaskan, karena di masa remaja itu ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya. Orang yang seumur lebih tua 5 tahun di atas anak-anak remaja kita itu ingin dicontoh perbuatannya itu. Jadi seakan-akan itu kalau dia tidak dikendalikan, kalau anak-anak kita itu tidak dikendalikan, tidak diarahkan, aduh kasihan. Maka ini perlu ada pengendalian hal-hal yang telah problem-problem yang telah yang dialami oleh anak-anak kita. Perlu kita kendalikan, perlu kita arahkan. Maka salah satunya dalam rangka kita itu bisa mengarahkan anak didik kita itu tak terlepas dari saat anak itu dilahirkan. Bahkan dari saat itu anak itu mau diciptakan kan gitu istilahnya. Bahkan tidak lepas dari anak itu di saat anak itu mau wujud ya, mau lahir ya. Maka penting dalam rangka untuk membangun generasi muda yang akan datang, maka penting kita dalam rangka mewujudkan remaja-remaja kita itu bisa terarah dengan baik, manut kepada kita, perlu ada penyadaran kita sebagai orang tua, bukan hanya penyadaran kepada anak-anak kita, bukan, tapi kita sebagai orang tua juga kita harus sadar bahwasanya kontribusi orang tua kepada anak itu juga besar. Itu adalah anak-anak kita itu adalah bagian dari kita. Tentunya dia terukir baik dan tidaknya juga tergantung kita kan gitu. Dan makanya ada hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya anak itu dilahirkan dengan kefitrahan. Tergantung kepada kedua orang tuanya, apakah dia diarahkan baik atau tidak baik, itu tergantung kepada orang tuanya. Maka peran orang tua di sini memiliki peran yang signifikan dalam rangka untuk membentuk anak-anak kita. Baik waktu di masa remaja, apalagi nanti di masa dewasanya nanti. Maka perlu kita itu sebagai orang tua, apalagi orang-orang remaja yang baru menikah, itu perlu agar anak-anaknya yang dilahirkan itu nanti menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah, teguh imannya, teguh dalam rangka melaksanakan ajaran agamanya, menjadi orang yang baik yang bisa berkontribusi pada kehidupan keluarga, pada kehidupan nusa dan bangsa tentunya demikian. Maka perlu kita setting, kita perlu membangunnya sejak kita mulai masuk rumah tangga. Maka di saat masuk rumah tangga, kita memulai untuk hidup berkeluarga, kita juga harus mempersiapkan diri. Tidak bisa moro-moro tanpa persiapkan kita hidup bersama dengan pasangan kita, tidak. Maka harus ada penyiapan diri kita. Maka sekarang ini sudah alhamdulillah di Kementerian Agama itu sekarang ini sudah mulai diefektifkan tentang bimbingan kepada anak-anak remaja, tentang bimbingan kepada calon kemanten. Itu diberikan arahan atau diberikan ilmu-ilmu teknik bagaimana membentuk kehidupan rumah tangga, bagaimana membentuk anak-anak didik kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita itu akan mencontoh pada orang tuanya dan juga akan mencontoh pada orang-orang yang di luar. Tapi yang paling signifikan menurut saya itu adalah mencontoh pada kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita juga. Maka itu penting. Maka salah satu dalam rangka memberikan arahan kepada anak kita di masa remaja itu adalah kita menciptakan kehidupan keluarga kita yang harmonis di antara kita. Jadi kita harus berbaik, jangan sampai menunjukkan kepada anak-anak kita yang sudah memasuki masa pubertas, walaupun juga bukan hanya pubertas saja, sesungguhnya di masa anak kita itu sudah ada, jangan sampai menunjukkan kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik yang sampai diketahui oleh anak-anak kita itu. Jangan sampai demikian. Kasihan anak kita itu. Karena apa yang dilakukan oleh kita itu akan terekam oleh anak-anak kita dan bahkan kadang-kadang akan ditiru. Maka mudah-mudahan ya kita memohon kepada Allah
Mudah-mudahan segala hal yang jelek-jelek di diri kita itu tidak sampai diturunkan kepada anak kita. Mudah-mudahan hal-hal yang baik saja yang bisa dikembangkan, yang bisa ditiru oleh anak kita dan bisa dikembangkan dalam rangka ikut berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara nanti. Kita tahu bukan bahwasannya subhanul yaum rijalul ghad ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda, remaja-remaja masa kini ini adalah nanti penentu di masa yang akan datang. Pengatur-pengatur, maka perlu kita arahkan sebaik mungkin agar anak-anak didik, agar anak-anak kita itu betul-betul menjadi orang yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara kita. Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, kita rehat sejenak menunggu iklan, rehat sejenak, nanti setelah jedah berikut kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kolbun Salim yang berbahagia, kita lanjutkan kembali segmen yang tadi. Jadi perlu kita arahkan anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang bisa berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan beragama di masa yang akan datang. Agar anak-anak kita itu tidak terjerumus dalam jurang keniscaan yang lebih dalam lagi. Maka pertama itu kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Di keluarga kita harus tunjukkan bahwasanya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang harmonis, yang dengan harapan anak-anak kita itu merasa damai manakala ada di rumah kita, dengan harapan anak-anak kita itu merasakan surga di rumahnya sendiri, jangan sampai merasakan surga di luaran, ya, merasakan surga dengan keluarganya sendiri, tapi juga tanpa mengabaikan untuk bisa berbuat bagi masyarakat lain ya tentunya. Kita pun juga merasa butuh kan agar anak-anak kita itu juga bisa diakui kehidupannya di masyarakat, diakui kehidupannya, perannya dalam berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kita menginginkan demikian. Maka kita satu itu menurut saya adalah kita harus bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Terus yang kedua, tanpa mengabaikan itu kita harus tetap memberikan pendampingan manakala anak kita itu mengalami hal-hal yang tidak baik-baik saja. Dalam artian mungkin anak kita itu sudah ada yang terjerumus dalam hal yang tidak baik, maka perlu kita dampingi, kita berikan motivasi untuk terus bersemangat meningkatkannya, memperbaiki kehidupannya. Jangan kita tinggalkan baru anak kita terjerumus sedikit, moro-moro kita hanya marah saja, jangan. Tapi kasihan anak kita, mereka masih panjang kehidupannya, mereka masih akan menjadi generasi penerus kita, mereka nanti akan menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita ini. Maka perlu kita ada pendampingan dari diri kita agar anak-anak kita itu bisa terarah dengan baik. Dan juga kita perlu mengajarkan sopan santun, harus, jangan sampai. Karena sopan santun itu kasarnya akhlakul karimah lah. Karena kita ini kan baik dan tidaknya kita itu kan tergantung pada akhlak kita kan. Rasulullah kan pernah bersabda bahwasanya beliaunya itu diutus ke muka bumi ini kan dalam rangka menyempurnakan akhlak. Dalam rangka menyempurnakan akhlak. Tentunya akhlak ini bagaimana sesungguhnya? Akhlak itu menyangkut masalah motivasi. Pemahaman saya itu akhlak itu adalah artinya pandangan kita, motivasi kita berbuat kebajikan ya. Pandangan kita tentang kebajikan. Jadi akhlak itu motivasi kita dalam rangka berbuat kebajikan. Kita berbuat baik dengan ketulusan. Kita berbuat baik memang kebaikan itu harus dilakukan gitu istilahnya. Bukan kita berbuat baik dengan maksud hal-hal yang tidak baik, kan tidak begitu. Itu kan menyangkut masalah sikap kan, tapi karena menyangkut dengan akhlak, jadi apa yang dilakukan oleh kita itu adalah
cerminan dari hati nurani kita. Dan tentunya hati nurani kita, cerminan hati nurani kita itu dibentuk dari pengalaman yang pernah kita alami tentunya. Maka kita juga menginginkan pengalaman yang dilihat dari kita oleh anak kita itu adalah pengalaman-pengalaman yang baik, yang bisa memberikan motivasi kepada anak kita itu untuk semangat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari kita tentunya. Harapan kita itu kehidupan yang baik untuk anak kita juga, dan juga tentu lebih baik daripada kehidupan kita. Minimal lebih baik untuk dirinya sendiri, minimal demikian. Kalau bisa lebih baik dari diri kita itu akan lebih bagus. Kalau lebih baik juga bisa baik sekali pada kehidupan di masyarakat, tentunya alhamdulillah itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di hari ke depan nanti, begitu istilahnya. Juga tak lupa ya tentunya di samping sopan santun, akhlak juga diarahkan anak kita itu untuk kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang membangun kepedulian. Seperti umpamanya ya kegiatan-kegiatan positif lah, aktif di organisasi yang memiliki kepedulian pada kemanusiaan, yang memiliki kepedulian pada pengembangan lingkungan. Monggo tidak apa-apa lah. Saya kira itu perlu Pak arahan, pendampingan anak kita untuk aktif di organisasi dalam rangka membangun wawasan anak-anak kita itu pada wawasan berkehidupan, wawasan pergaulan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penting menurut saya itu. Penting anak-anak kita itu diarahkan oleh kita itu untuk aktif di organisasi tentunya organisasi yang baik, organisasi yang jelas, jangan sampai masuk ke organisasi yang tak jelas ya. Jangan sampai, karena antara organisasi yang baik dan tidak baik ini juga kadang-kadang kita sulit untuk menentukan. Tapi kalau yang mayoritas organisasi kemasyarakatan itu sudah pasti organisasi yang baik, karena memiliki visi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ya, baik ekonominya, kesejahteraannya, pola hidupnya, dan juga cara pandangnya dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Dan juga kita juga perlu mengajak, ya mendampingilah, mengarahkan anak-anak kita itu untuk menjadi orang yang jujur ya. Menjadi orang jujur, jarang sekarang ini, sangat sulit mencari orang jujur katanya orang-orangnya. Tapi kalau kita bicara dengan anak-anak kita itu, kita melihat anak kita itu jujur. Tapi kan kita juga tidak tahu bahwasanya anak kita apakah di luar dia termasuk orang jujur atau tidak, kan kita tidak tahu. Memang terkadang maka perlu kita tanamkan hidup jujur, sifat jujur di dalam anak-anak kita itu untuk jujur dimanapun berada. Dimanapun berada. Ya, apakah itu dia berada di sekolahannya, apakah dia berada dalam kehidupan keluarganya, atau dia dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-teman yang lain. Perlu ditanamkan rasa kejujuran dan juga sikap adil. Sikap adil penting menurut saya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengantarkan anak kita untuk menjadi orang yang bisa hidupnya lebih bermartabat dari kita. Mengantarkan menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari kemarinnya. Kita penting begitu. Karena kalau kita tidak peduli kepada anak-anak kita, kasihan anak kita itu. Kerugiannya kepada kita, kalau anak kita itu tidak baik di kemudian hari, kan dia tidak mendoakan kita, rugi kita ini. Maka kita berharap anak-anak kita itu adalah pelanjut atau generasi yang melanjutkan misi-misi kita ya, yang melanjutkan harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Tentunya harapan kita itu salah satunya kita sebagai orang-orang tua ini berharap agar anak kita itu menjadi anak yang baik, yang bisa anak kita itu menjadi orang yang menjadi jariah bagi kita, kan gitu istilahnya. Apakah jariah dari ilmunya, apakah jariah dari amal perbuatannya, atau jariah dari aktivitas sosialnya, kan gitu istilahnya. Maka kita berharap anak-anak kita itu adalah anak-anak yang baik, yang bisa memberikan manfaat minimal pada dirinya sendiri. Alangkah indahnya kalau juga bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita, pada kehidupan masyarakat sekitar, dan juga pada kehidupan
bangsa dan negara kita, kan tentunya begitu kan. Betapa indahnya kita sebagai orang tua melihat manakala anak-anak kita itu ternyata dia bisa berkontribusi kebaikan pada kehidupan di masyarakatnya. Bisa memberikan kontribusi kebaikan pada kehidupan keluarganya. Senang kan kita kan. Itu mungkin yang yang sering kita dambakan dalam doa kita, qur habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan habli waj'al qurrata a'yun ya. Jadi menjadi anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun ya, yang mengadamkan pandangan istilahnya. Mengadamkan pandangan itu perbuatannya, aktivitas sosial, aktivitas pribadinya, aktivitas sosial yang dilakukan oleh anak-anak kita itu ternyata membuat adem perasaan kita. Membuat adem perasaan kita. Tentunya kalau sudah demikian, kita berharap anak kita ini di saat kita nanti sudah tiada, mudah-mudahan anak kita itu bisa memberikan jariah kepada kita. Apakah memberikan jariah melalui kapasitas dirinya sebagai ilmuwan, atau kapasitas dirinya sebagai orang yang sosial, atau kapasitas sebagai orang pemerintahan, terserahlah. Yang penting dia bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kan karena kita tahu bahwasanya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada kehidupan dirinya, pada kehidupan keluarganya, pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kan demikian kan. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, tak terasa ternyata anak-anak kita itu yang dulunya kecil, besar sedikit, dan sekarang sudah menjadi remaja. Dan tak terasa juga di saat remaja, dia tuh banyak sekali kan memberikan inspirasi kepada kita untuk kita bisa berbuat baik untuk dirinya, untuk diri kita, dan juga untuk yang lain tentunya. Terinspirasi oleh kita untuk berbaik, menentukan agar anak-anak remaja-remaja kita yang lain menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan di masa depannya. Pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mengijabah harapan kita, mengijabah anak-anak kita, mengijabah diri kita, harapan kita untuk memiliki anak yang super, memiliki anak yang thayyibatan, memiliki anak yang qurrata a'yun, dan juga menjadikan anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.